Mesin boiler yang kami bikin desainnya pun bisa diaplikasikan untuk thermal oil heater maupun buat hot water boiler. Jadi yang sistem mau saya tawarkan ke pelanggan, tolong diperhatiin sebelum membeli barang saya itu, tolong diperhatiin apa yang saya uraikan ini, apa yang saya kasih keterangan ini, jadi supaya nggak kecewa atau gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku YouTuber di seluruh tanah air Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang mesin boiler. Mesin boiler yang kami bikin desainnya pun bisa diaplikasikan untuk thermal oil heater maupun buat hot water boiler. Untuk lebih jelasnya saya akan review satu item satu persatu dan sistem kerjanya. Ini thermal oil heater, ada beberapa komponen unit yang penting untuk sebagai komponen perlengkap. Satu yaitu kompor burner atau lead oil burner bahasa Amerikinya. Terus ini ada kaca intip untuk melihat apakah burner nanti sudah nyala atau belum. Nah, ini body boiler, ini nameplate kapasitas oil heater 200.000 kilokalori. Nah, terus di sini ada box panel atau sebagai panel kontrol. Ini double pintu ya, double pintu, jadi aman untuk outdoor ya, aplikasi untuk outdoor. Terus kita dilengkapi dengan pompa transfer, dilengkapi juga glove valve. Biasanya kalau buat thermal oil pakai Velosil. Ini kita ada indikator pressure gauge untuk tekanan pompa. Juga kita dilengkapi dengan bypass valve. Ini expansion tank yang di atas, ini expansion tank, yang di bawah adalah sump tank. Terus itu ada tangki solar, ini ada gas buangnya cerobong yang naik ke atas. Terus ini ada supply air atau oli yang ke dalam body boiler. Nah, itu outputnya yang ke line process, itu ke line process, itu keluar nanti ke line process, ini balikan dari line process. Nah, yang mau saya akan jelaskan di sini, boiler bikinan PT Indira Dwi Mitra ini bisa diaplikasikan buat thermal oil heater maupun hot water boiler. Hanya bedanya kalau kita mau temperatur yang tinggi, media yang digunakan di dalam body boiler itu menggunakan oli mineral maupun oli sintetik. Itu temperaturnya bisa nyampe 300 derajat. Alternatif kedua, kita juga bisa digunakan dengan media air. Itu biasanya temperaturnya sampai 95 derajat, yaitu hot water boiler. Nah, sistem kerjanya pun di sini, pertama air atau oli dimasukkan ke sistem line piping ini, nanti disepakai pompa, ya. Ini suctionnya. Nah, terus ini outputnya yang mau masuk ke body boiler, terus di dalam ini ada flash coil, nanti disirkulasi masuk ke keluarnya ke output ke line process. Jadi expansion tank ini mau berisi air, mau berisi oli, lah nanti sebagai penyesuai atau sebagai ekspansi supaya air atau
oli tidak hunting. Nah, tanda-tandanya hunting di sini nanti pressure gauge akan bergerak-gerak turun naik, itu tandanya hunting. Karena apa? Masih ada kekosongan piping di line proses maupun di body boiler. Makanya nih kalau masih hunting, terus ini didetek oleh namanya differential pressure switch. Nah, differential pressure switch ini akan mendetek apabila ada terjadi kekosongan atau gelembung udara di suatu proses atau suatu sistem di dalam body boiler tersebut. Selain itu kita dilengkapi dengan PT100, ada sensor temperatur, ada dua, ada in ada out, dan di sebelah sana ada di cerobong juga ada untuk mendetek apabila temperaturnya melebihi settingan yang diinginkan, berarti boiler tidak efisien. Contohnya seharusnya di gas buang itu 200 derajat, tapi kalau lebih sampai 300 berarti keefisiensinya tidak terjaga, pasti di dalam koil ada yang kotor. Jadi boiler yang kita bikin ini portable, itu bisa diaplikasikan di mining service, pabrik kayu, di oil and gas, industri, dan proses chemical lain-lainnya. Jadi memang sengaja boiler ini saya desain untuk multifungsi. Jadi apabila pelanggan mau menggunakan temperatur tinggi, tinggal menggunakan media oli. Apabila temperatur rendah, hanya cukup 95 derajat atau 90, maka boiler ini bisa diaplikasikan buat hot water boiler. Hanya bedanya kalau temperatur tinggi menggunakan media oli, kalau temperatur rendah menggunakan media air. Sistem kerjanya hanya sistem sirkulasi, pompa saja. Boilernya sangat aman karena bisa mengeluarkan temperatur tinggi maupun rendah tanpa menggunakan tekanan. Dan boiler tersebut di Undang-Undang 1930 belum kategori bejana tekan. Jadi apabila mau pakai sertifikat boiler lebih bagus, apabila tidak melanggar aturan berlaku di Indonesia. Mungkin itu aja sahabat-sahabatku pelaku industri di seluruh tanah air Indonesia. Apabila kurang jelas review ini, bisa telepon ke nomor HP saya atau ke PT Indira Dwi Mitra, perusahaan expert spesialis fabrikasi boiler yang sedang berkembang di Indonesia. Selamat sore kepada bos-bos pemain Miko di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan sukses dan sehat selalu. Saya akan menjawab pertanyaan tentang sistem pemanasan minyak kotor limbah sawit. Jadi selama ini yang saya lihat di YouTube atau telepon-telepon dari pelanggan, yaitu sistem pemanasan Miko itu, Miko kering contohnya ya, Miko yang udah beku itu ditaruh di tangki. Ya, taruh tangki itu dibakar, namanya itu sistemnya direct, dibakar langsung. Memang cepat mencair, itu kan sama aja. Akan tetapi temperatur nggak bisa dikontrol karena pakai bahan bakar kayu. Bahan bakar kayu sistemnya manual, dibakar pantatnya ini. Nah, ini anggap aja kolam. Jadi yang sistem mau saya tawarkan ke pelanggan, tolong diperhatiin sebelum membeli barang saya itu, tolong diperhatiin apa yang saya uraikan ini, apa yang saya kasih keterangan ini. Jadi supaya nggak kecewa atau gagal paham. Jadi sistem yang saya tawarkan itu, satu saya kenalkan dulu secara singkat. Ini namanya boiler atau thermal oil heater. Ya, ini yang udah ready, tempat saya sudah ada. Nah, ini pemipaan, jalur pemipaan. Ini tangki atau kolam lele atau intermedia tank. Ada bilang kolam lele lah. Nah, ini kolam kedua, ini kolam ke-1. Ini anggap aja ini bak. Ini kolamnya. Anggap aja isi kolam ini 4000 ton atau 4000 KL. Nah, ini kan Miko sudah kering nih. Jadi masalah sekarang Miko udah campur tanah, udah kering. Ya, masalah teknis mau ke bak ini mau pakai beko, mau pakai cangkul, mau pakai itu bos-bos yang lebih tahu lah teknisnya. Gimana mau masukin ke kolam ini. Yang penting kolam ini sistemnya buat manas lah. Anggap aja ini pakai beko lah.
masukin ke bak 1, bak 2. Otomatis kan Miko masih kering, itu harus dicampur air. Lah air itu nanti dipanasin pakai sistem heat transfer oil atau steam boiler. Ini dipanasin. Nah ini tangki ini dipasang koil. Ini jadi ada panas masuk, baik mau media steam maupun thermal oil. Ini koil sebagai pengantar panas. Ini balik, ya kan, balik ke sini. Sama tangki kedua juga sama. Ini pasang koil juga. Ini nanti balikannya lewat sini. Nah ini jadi panas kalori yang sistem ini nggak terbuang karena sistemnya closed loop, jadi sirkulasi panas saja untuk manasi tangki tersebut. Nah ini namanya sistem heat transfer oil atau steam boiler. Itu. Contohnya nih Miko mencair di 90 derajat untuk melepaskan tanah sama minyak. Minyaknya lari ke atas, minyak Mikonya. Tanahnya ke bawah sama airnya di bawah sama. Nah ini minyaknya ini udah cair, ada posisi karena massa jenisnya lebih rendah, pompa lagi ke tangki store tank di sini. Ya, di tangki store tank di sini. Sama tangki 2 juga sama. Lah pertanyaannya, ya ini yang perlu harus diperhatiin, bagaimana membuang lumpur sama air yang sisa di tangki ini. Kan penuh lama-lama kalau nggak dibuang karena Mikonya cuma paling-paling 30-40% yang bisa diambil ke sini. Sisanya lumpur dan tanah. Lah ini tangkinya ini dibikin porotan atau saluran air. Ini boleh manual, boleh pakai valve lah, boleh lah pakai valve boleh, ini pakai valve juga boleh. Nah ini setelah Miko minyaknya diambil kan sisa lumpur nih, sulfur atau lumpur dibuang ke kolam bercampur dengan air panas. Lah itu sama aja membantu pemanasan Miko ini. Nah Miko ini terus saja. Ya memang nih investasinya lumayan mahal ya karena kan bicara teknologi ya. Jadi sekali lagi yang tadi dipertanyakan bos saya yang di Kalimantan tadi ya baru telepon, itu saya ada mesin ready, cuman di scoop ini aja, scoop thermal oil heater atau thermal oil boilernya aja. Pemipaan tangkinya, koilnya ini belum. Ini harus bikin customize sesuai kebutuhan Anda. Yang jelas nanti sistemnya kita kontrol 90 derajat. Ini banner otomatis hidup mati karena menyesuaikan temperatur yang diinginkan tangki ini. Makanya si Miko tidak akan lebih temperatur karena dipasang thermocouple, dipasang kontrol panel. Ini sistem yang saya tawarkan. Saya tadi nawarin tuh bukan paket set ini belum, baru sistem boilernya saja. Nanti pemipaan, isolation atau pembungkusan tangki, spiral dan lain-lain itu akan saya tawarkan lagi. Nah gitu ya. Jadi jangan sampai gagal paham. Jadi ini sistem ini diperhatikan banget sebelum beli barang saya karena jujur aja ini bicara boiler kan mahal ya. Ya kalau pengen murah ya bangkar aja pakai kayu manual, tapi kan hasilnya kan Miko kadang gosong, temperatur nggak bisa dikontrol. Gitu bos. Itu aja. Jadi sekali lagi diperhatiin, saya nerangin secara manual ini, aku terangin yang sangat gampang aja lah biar mudah dimengerti. Jadi sekali lagi nih thermal oil heater atau boiler ini nggak loss energy karena closed loop. Kalau thermal oil ini hanya supply panas saya sirkulasi. Ini saya kasih contoh lagi. Contohnya nih boiler temperatur 250 masuk ke tangki kolam lelenya 170 balikan 140. Sementara yang dibutuhin 90 derajat. Ini banner tidak akan nyala karena belum ada perintah bahwa panasnya kurang, panasnya masih cukup, dibalikin lagi, pompa lagi, sirkulasi terus masih cukup. Lah ini disinilah efisiensinya energi karena banner tidak nyala terus, nunggu perintah kalau memang dibutuhkan oleh tangki 2 ini. Mungkin itu aja bos. Kalau ada pertanyaan lain silakan hubungin saya. Mudah-mudahan nih saya nyerangi sangat jelas ya sistem. Jadi jangan sampai salah paham. Sekali lagi ini dikira saya nawari contohnya 400 juta udah paket set, belum. Jadi ini masih baru unit ini aja yang saya titik-titik ini yang ready stock saya. Yang ini belum, yang ini belum. Ini ya customize ya harus dibikin. Mungkin itu aja bos. Khairul Halam, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan komen atau telepon langsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bos-bos sehat dan sukses selalu. Terima kasih.